A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita kembali melanjutkan kajian tentang puasa, mengingat beberapa hari lagi kita akan melaksanakan puasa, maka kita lanjutkan pembahasan tentang puasa ini. Selanjutnya, jika ada orang bertanya, kenapa kita diperintahkan berpuasa? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka ulama mengatakan di antara hikmah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentu yang pertama kali adalah yang harus kita hadirkan di benak kita adalah ta'abbudi. Apa arti ta'abbudi? Ya, kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, apabila kita diperintahkan, udah sami'na wa ata'na, ya, kita dengar dan kita patuhi, karena kita ini adalah makhluk hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dalam kehidupan di dunia ini juga, apabila orang yang kita anggap bos, ya, memerintahkan seorang anak buah, pasti dia akan sami'na wa ata'na. Nah, apalagi ini yang merintahkan kita adalah Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang menciptakan manusia, menciptakan kita. Maka apabila kita diperintahkan kutiba alaikumusiyam, maka kita sami'na wa ata'na. Itu namanya ta'abbudi, ya. Kita sebagai hamba harus taat. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa kita diperintahkan berpuasa? As-saumu yuaddi ilal iman. Puasa itu akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang beriman. Imannya akan semakin kuat. Dengan melaksanakan puasa ini, maka otomatis orang yang melaksanakan itu adalah termasuk orang yang beriman. Maka dalam perintah itu yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang mampu untuk melakukan puasa itu tentu orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, yang kuat keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah daripada puasa itu adalah bahwa puasa ini akan menguatkan, menjadikan ruh kita ini semakin kuat. Jadi kita dilatih berpuasa ini, tujuannya adalah diantaranya menguatkan jiwa kita, menguatkan jiwa kita, melatih kita, ya, menjadi orang yang kuat di dalam ruh dan keyakinan. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah as-saumu tadribu ala sabri wa syiddati. Puasa ini latihan orang untuk sabar. Karena kita disuruh tidak makan, kita diperintahkan menahan diri, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai, ya, maghrib. Ini waktu yang cukup lumayan, ya, waktu yang cukup lumayan lama. Maka di sini kita melatih untuk sabar. Maka puasa ini diantara hikmahnya adalah melatih seseorang supaya dia memiliki sifat sabar.
dan bisa menahan diri, menahan syahwat. Bayangkan kita bisa menahan diri, ya. Menahan diri, menahan syahwat, syahwat perut, syahwat kemaluan orang tahan, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, ini adalah latihan. Dengan latihan seperti ini diharapkan untuk 11 bulan ya setelah Ramadan itu dia mampu menahan diri. Karena kehidupan ini tidak akan lepas dari banyak masalah. Kita hidup itu artinya kita siap bermasalah. Kalau tidak siap bermasalah, jangan hidup. Ya. Orang siap hidup itu artinya siap menghadapi masalah. Nah, dalam menghadapi masalah itu perlu adanya kesabaran. Ya. Maka orang sabar itu biasanya dia akan mencapai atau menemukan solusi, ya, jalan keluar. Ini diantara hikmah daripada sabar itu. Ada orang mengatakan di dalam sebuah tulisan kecil, berapa banyak orang yang mampu menahan diri, sabar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan ya, suami istri, tetapi kadang-kadang banyak di antara umat Islam tidak mampu menahan pandangan, ya, tidak mampu menahan pandangan, tidak sabar menahan pandangan, tidak sabar menahan lisannya. Nah, maka disinilah fungsinya puasa ini melatih kita untuk menahan segalanya, menahan pandangan, menahan ucapan, menahan tangan, kaki. Nah, itu semuanya yang akan kita dapatkan dari latihan kita diperintahkan berpuasa ini. Kemudian hikmah yang kelima, ya, setelah tadi at-tabudi kita sebagai hamba, kemudian puasa untuk menguatkan iman, yang ketiga puasa untuk sebagai makanan ruh, ya, untuk menguatkan ruh kita, ya. Kemudian puasa itu melatih kita untuk sabar, ya, melatih kita untuk mengontrol syahwat. Nah, kemudian yang kelima itu puasa ini melatih kita al-ihsasu bihajatil fuqara'i wal masakin wal muhtajin. Melatih perasaan kita, ya, melatih rasa yang ada di dalam diri kita supaya mengerti betul bagaimana perasaan atau nasib orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin dan orang-orang yang meminta-minta itu. Maka dari puasa ini kita bisa melatih diri. Bagaimana rasanya orang lapar, orang miskin, orang fakir, tidak punya apa-apa. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, ya. Kalau ada yang memberi dia makan, kalau tidak ada dia tidak makan. Nah, puasa ini ingin latih kita supaya orang menjadi orang yang peka, tidak bakhil, tidak kikit. Maka apabila melihat orang yang tidak mampu, kita ada simpati, ingin memberi, karena kita sudah tahu bagaimana rasanya tidak makan, bagaimana rasanya orang kelaparan. Nah, jadi puasa ini diantara hikmahnya adalah melatih kita supaya memiliki sifat simpati, empati kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan. Nah, ini diantara hikmahnya. Kemudian yang keenam, kata ulama bahwa puasa ini diantara hikmahnya adalah as-saumu himayatus sihhatil insan minal amrad. Qala sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Bahwa puasa ini adalah menjaga kesehatan manusia dari berbagai macam penyakit. Sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Puasalah kamu maka kamu akan sehat. Maka banyak orang menggambarkan bahwa apa yang ada di dalam diri kita ini ibarat mesin. Jadi kalau mesin itu dipakai terus tidak berhenti, maka dia akan cepat rusak, cepat sakit. Maka perlu diistirahatkan. Maka orang menggambarkan bahwa puasa ini adalah untuk istirahat mesin-mesin yang ada dalam diri kita itu, sehingga kita mendapatkan kesehatan. Makanya Rasul dalam sebuah hadis mengatakan sumu tasihhu. Berpuasalah kalian maka kalian
akan sehat. Maka di antara hikmah daripada puasa ini adalah bagaimana melindungi ya tubuh kita supaya tetap sehat. Makanya orang puasa, rajin puasa Senin, Kamis itu dia sehat gitu. Ya, dia akan mendapatkan kesehatan. Ya, mungkin terhindar dari banyak macam penyakit ya, penyakit. Kemudian yang terakhir, di antara hikmah daripada puasa ini adalah as-saumu i'lanun limabda'i al-wihdati bainal muslimin. Puasa ini adalah sebagai gambaran tentang persatuannya umat Islam. Jadi puasa ini melatih kita untuk bersatu. Dari manapun ya, dari apapun, bahwa puasa itu melatih orang untuk bersatu. Orang akan sama-sama menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sama mulai dari terbit fajar sampai ya maghrib. Dimanapun umat Islam sama, tidak ada orang puasa terbit fajar sampai zuhur, tidak ada ya, semuanya sama. Nah ini artinya wihdah, melatih kita untuk bersatu ya, tidak ada lagi kita untuk berpecah belah gara-gara hal-hal yang sifatnya furu'iyah, hal-hal yang tidak penting. Maka mari kita kembali, kita lihat puasa ini adalah sebagai latihan kita, sebagai bentuk daripada persatuan umat Islam. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yaikum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.